Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan kembali belajar pelajaran pendidikan agama Islam daring yang kedua dengan tema haji dan umroh. Ini saya khususkan untuk kelas AK, TKJ, dan TKR. Ya, kita mulai saja. Haji dan umroh. Tujuan pembelajarannya dari haji dan umroh diharapkan kalian itu dapat mengidentifikasikan persiapan melakukan ibadah haji, menjelaskan pengertian ibadah haji, menjelaskan ibadah haji dan umroh, menyebutkan wajib, rukun, sunnah haji dan umroh, menjabarkan larangan dalam ibadah haji dan umroh, serta menyusun rencana tindak lanjut menjaga kemakburan haji. Haji dan umroh. Apa itu haji? Menurut bahasa, haji artinya qasdu atau sengaja, dan ziarah yang artinya berkunjung. Menurut istilah, haji itu ialah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu, semata-mata untuk mencari ridha Allah semata. Kapan haji dilakukan? Yaitu pada bulan Dzulhijjah. Bagaimana dengan umroh? Umroh artinya berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul dengan cara tertentu sebagaimana ditentukan oleh syara. Dalil tentang haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguh Allah Maha Kaya dari semesta alam. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 97. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji adalah suatu kondisi yang apabila terpenuhi menyebabkan seseorang itu wajib menunaikan ibadah haji. Apa saja? Yang pertama adalah beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Karena orang kafir itu tidak wajib dan tidak sah untuk melakukan ibadah haji. Yang kedua, baligh. Apa itu baligh? Baligh itu artinya dewasa. Anak-anak tidak wajib untuk melaksanakan haji apabila masih berada di bawah usia baligh. Yang kedua, berakal sehat. Maksudnya itu tidak mempunyai kelainan atau tidak mempunyai kelainan jiwa. Yang keempat, merdeka. Maksudnya merdeka? Maksudnya adalah bukan hamba sahaya. Yang kelima, mampu atau kuasa. Yang dimaksud mampu adalah ada bekal, ada kendaraan untuk berangkat dan pulang, serta biaya hidup selama menunaikan ibadah haji. Ada juga persediaan biaya yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan selama berhaji. Sehat jasmani dan rohani, perjalanan pun dalam kondisi aman.
Selanjutnya, rukun haji. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji dan menentukan sah atau tidaknya haji tersebut, dan harus dikerjakan pada saat menunaikan ibadah haji, serta tidak dapat diganti dengan membayar dam atau denda apabila ditinggalkan. Yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram ialah berniat untuk memulai melaksanakan ibadah haji atau umroh dan meninggalkan perbuatan lain di luar ibadah haji atau umroh dengan menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 helai kain yang berwarna putih yang tidak berjahit. 1 helai dipakai untuk sarung, dililitkan, 1 helai lainnya untuk selendang. Sedangkan untuk perempuan adalah yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Menurut bahasa, wukuf itu artinya berdiam diri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jamaah haji berada di Arafah pada waktu antara tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur, pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari pada hari dan tanggal itu juga. Wukuf adalah puncak ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf itu apa tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad atau batu hitam dengan posisi Baitullah di sebelah kiri. Tawaf ifadah sendiri merupakan salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan sendiri, dikerjakan sesudah wukuf di Arafah. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul ialah perbuatan sebagai tanda dihalalkannya hal-hal yang diharamkan karena ihram. Bagi laki-laki, tahallul dengan memotong rambut atau mencukur gundul. Bagi perempuan, cukup menggunting beberapa helai saja. Dan yang terakhir, rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya urut. Yang dimaksud tertib dalam ibadah haji ialah melaksanakan kelima rukun haji itu sesuai dengan urutan-urutan yang dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu mulai dari ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Selanjutnya, wajib haji. Wajib haji ialah rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. Jika salah satu kegiatan tidak dilakukan, maka dikenakan denda atau dam. Apa saja? Yang pertama ihram, yang dimulai dari miqat. Miqat itu apa? Miqat adalah ketentuan batas kapan dan di mana ihram dimulai dengan mengenakan pakaian ihram. Miqat berhubungan dengan waktu kapan ihram dimulai dan mengenakan pakaian ihram, yaitu disebut dengan miqat zamani. Sedangkan yang berhubungan dengan tempat disebut miqat makani. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah.
Para jemaah haji setelah melaksanakan wukuf di Arafah menuju Musdalifah untuk melakukan mabit di Musdalifah. Setelah sampai di Musdalifah, mendirikan sholat maghrib dan isya dilakukan dengan jamak takhir. Di samping sholat maghrib dan isya di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kecil atau kerikil untuk melempar jumroh. Wajib haji yang ketiga adalah melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah mabit di Musdalifah, para jemaah haji menuju Mina untuk melempar jumroh akobah yang dilaksanakan pada saat Idul Adha. Idul Adha yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah melempar jumroh akobah, jamaah haji mabit atau bermalam di Mina pada hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selama hari tasyrik, kewajiban haji yang harus dilakukan adalah melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh yang pertama, jumroh wusta, jumroh pertengahan, dan jumroh akobah. Kemudian setelah itu melakukan tawaf wada. Tawaf wada itu artinya adalah tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Jika perempuan sedang berhalangan atau haid, maka ia tidak wajib untuk melakukan tawaf. Macam-macam pelaksanaan haji. Haji itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah ifrad. Haji ifrad bagaimana? Yaitu ibadah haji yang dikerjakan terlebih dahulu sampai selesai, baru kemudian disambung dengan mengerjakan umroh. Ifrad ya, satu-satu ya. Mufrad seperti mufrad yang kemarin bahasa Arab ya. Yang kedua adalah tamattu'. Tamattu' yaitu umroh yang dikerjakan terlebih dahulu sampai selesai, baru mengerjakan ibadah haji. Kebalikannya dengan ifrad. Yang ketiga adalah qiran. Qiran yaitu antara ibadah haji dan umroh dikerjakan secara bersama-sama. Larangan dalam beribadah haji. Dalam beribadah haji ada larangannya apa saja? Bagi laki-laki, yang pertama dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua dilarang menutup kepala dan mata kaki. Bagi perempuan dilarang menutup dahi dan atau kedua telapak tangan. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan dilarang 1. Memakai parfum. Kemudian dilarang memotong rambut dan kuku. Dilarang melakukan akad nikah. Atau dilarang menikahkan. Atau dilarang juga menjadi wali nikah. Yang keempat, dilarang berhubungan badan sebelum tahallul pertama. Kemudian dilarang berburu atau membunuh hewan. Itu adalah larangan-larangan ketika berhaji. Kemudian apa hikmah dari ibadah haji dan umroh? Hikmahnya adalah yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah, ya, mendekatkan diri kita untuk lebih kuat imannya
dan takwanya kepada Allah. Yang kedua, memperkuat kemampuan fisik, mental, dan akhlak mulia. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah antara umat sedunia. Keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah para nabi dan rasul untuk meneladani perjalanan mereka. Kelima, menumbuhkan semangat berkurban, sebab ibadah haji dan umroh banyak memerlukan pengorbanan. 6. Menjadikan forum komunikasi antar umat Islam sedunia sekali 1 tahun untuk membahas macam-macam ya problematika yang dihadapi umat Islam dan cara-cara pemecahannya. Dengan ini materi haji dan umroh selesai, alhamdulillah. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak menulis pertanyaan ya, dan jawaban sekaligus. Masing-masing dari tiap anak adalah 10 pertanyaan dan 10 jawaban yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Sekian pelajaran kali ini. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.